sebagai Ketua Komnas PA Provinsi Jawa Barat Bu ya. Selamat. Semoga terpilihan Ibu yang kedua kali ya. Yang kedua kali ini bisa lebih sukses lagi ya. Insyaallah. Pertama Bu, saya pengen tanya dulu nih terkait strategi apa nih yang akan Ibu lakukan di keterpilihannya Ibu yang kali ini ya. Kira-kira strategi apa? Mungkin Ibu punya strategi yang lebih oke daripada yang sebelum-sebelumnya barangkali. Ya, pasti untuk periode kedua ini saya ingin ada perbaikan jelasnya dari periode pertama yang memang terus terang saya akui kami kurang dengan Media. dengan media ya, kayaknya kurang, karena di satu sisi kami tidak ingin kinerja kami atau terlalu diekspos juga mungkin akan mengganggu juga proses pendidikan ya. Satu sisi itu, tapi memang satu sisi kita seharusnya bukan ingin ria ya, tapi ingin dikenal juga, harus dikenal juga. Mungkin salah satunya itu untuk program periode kedua ini saya ingin lebih banyak ada kolaborasi lah dengan media. Terkait program Ibu nih jangka pendeknya nih setelah Ibu terpilih, mungkin susunan organisasi terbentuk baik di Jawa Barat maupun daerah mungkin. Ya, jelas akan ada perubahan di organisasi ya, perbaikan keorganisasian ya. Ada tambahan dan pengurangan memang dari ADART dari pusatnya juga, tapi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita di Jawa Barat dan di masing-masing kabupaten kota nanti. Dan saya juga ingin terisilah semua kabupaten kota se-Jawa Barat, 27 kabupaten kota inginnya terisi semua di periode kedua ini. Kita kan juga mengakui ini bahwa memang selama ini kan terjadi banyak tumpang tindih ya. Baik Komnas PA, terus ada KPAI, belum lagi stakeholder yang lain ya. Banyak sekali. Nah, kira-kira Ibu punya strategi apa nih untuk kira-kira bisa mengkolaborasikan semua stakeholder ini yang punya kaitan dengan perlindungan anak ya? Ya. Kalau kami sebetulnya ingin dikenal misalnya Komnas Perlindungan Anak ini khusus di pendampingan hukumnya. Pendampingan hukum. Jadi untuk yang lain mungkin kita kemudian di Jawa Barat ini sudah banyak juga organisasi pemerhati anak yang fokus ke healingnya ya, ke penyembuhannya untuk korban. Tapi kami ingin lebih memfokuskan diri dalam pendampingan hukumnya. Jadi yang lainnya oleh organisasi yang lain. Kalau bisa memang inginnya tadi seperti ada masukan dari kabupaten dan daerah tadi di Forwil bahwa harus kita bersatu, ketemu mungkin ya semua organisasi pemerhati anak, dan kita akan membagi fokusan. Misalnya kita Jabar Komnas ini fokusnya di pendampingan, yang lain di urusan edukasinya atau apanya lah, kita kolaborasi. Kalau selama Ibu memimpin Komnas PA sebelumnya, untuk Jawa Barat sendiri seperti apa sih Bu? Terkait dengan perlindungan anak atau kondisinya anak-anak, terutama khususnya anak-anak di Jawa Barat itu seperti apa sih? Menurut pandangan Ibu pada saat dulu sebagai Komnas PA maupun saat ini gitu. Kondisi kita sebenarnya Jawa Barat ini memang terluas juga ya, terpadat. Jadi kasus anak itu luar biasa. Kita Jawa Barat termasuk yang tertinggi. Tapi karena kita juga kemarin kekurangan juga SDM ya, kita belum bisa menyelesaikan seluruh kasus, dan memang kasus itu seperti fenomena gunung es ya. Kelihatannya kita sudah menangani ini, padahal masih banyak juga kasus di bawah. Jadi kalau saya lihat sebenarnya waktu tadi pada saat acara ya, kan seperti kayak ada tumpang tindih, konflik kepentingan, misalkan ada ketua Komnas PA itu advokat. Nah itu ada ini sendiri nggak aturan-aturan yang akan Ibu buat, misalkan nanti nggak boleh advokat nih ketuanya, atau lebih baik Ibu mencari orang-orang yang kira-kira bisa netral pada saat melaksanakan tugasnya ke depannya, itu gimana? Ya, mungkin ada aturan aja. Saya juga kemarin ada kasus seperti itu. Saya cuma mengingatkan
kita boleh mungkin sebagai advokat menangani suatu kasus, tapi harus diingat bahwa kita sebagai udah memutuskan untuk ikut bergabung di Komnas Perlindungan Anak, yang jelas-jelas kita harus melindungi korban kan. Untuk dia sebagai advokat mau melindungi pelaku, mungkin tidak si ketuanya itu sendiri yang turun, mungkin bisa anggotanya atau yang lainnya itu. Dan kita ingin mereka semua berkoordinasi dengan Jawa Barat, seperti supaya tidak kejadian lagi seperti yang lalu. Kalau lihat dari fungsinya ya, Komnas PA kan berarti pendampingan hukum terhadap korban. Nah, berarti selama ini kalau dengan berarti hubungannya kan dengan kepolisian ya? Dengan penegak hukum itu seperti apa Bu? Apa ada kendala di lapangannya? Ada kendala apa sih? Atau misalkan emang selama ini pihak dari kepolisian itu sangat mendukung atau gimana? Barangkali ada evaluasi lah dari pengurus-pengurus sebelumnya gitu. Sebetulnya kalau selama ini kami alhamdulillahnya Komnas Perlindungan Anak Jawa Barat ini sangat diterima ya oleh mitra-mitra kami seperti Polres, Polda. Kita pun sudah mempunyai MOU juga ya untuk sama-sama bersinergi dalam memberantas kasus-kasus anak. Dan kami pun meskipun SDM kita di lapangan kurang, jadi hal yang bisa kita maksimalkan adalah lebih ke penguatan kepada aparat-aparat penegak hukum. Jadi kami pun ada program untuk memberi penghargaan misalkan kepada Polres atau Polda yang sudah berhasil menangani kasus anak dengan sangat baik. Nah, ini kan yang lagi tren nih sekarang nih, bullying nih. Ya. Gimana sih kira-kira Komnas PA Jawa Barat nih untuk kira-kira mengantisipasi minimalisir lah bullying, karena kan bullying ini memang udah kayaknya udah mendarah daging banget, terutama di sekolah-sekolah gitu ya, karena emang mungkin karakternya udah terbentuk ya, karena kayak semacam ospek itu kan termasuk bagian dari bullying juga. Apalagi sekarang ada istilah lagi, kalau kata Reza Indragiri itu pakar forensik, ragging itu kan ada bagian dari bullying juga gitu. Nah itu gimana sih kira-kira kedepannya Komnas PA mau seperti apa? Mungkin akan ada perubahan sedikit mengenai mindset kita ya, mengenai bullying itu sendiri. Jadi memang kita tidak membenarkan juga atau memperbolehkan misalnya semacam ospek yang di sekolah-sekolah untuk membuli ya. Namun di sini memang kita harus turun bersama, mengedukasi bersama, baik stakeholder kita itu juga dan juga mitra kita juga, baik kepada keluarga, sekolah ataupun institusi yang lain, kita tanamkan bahwa bullying itu memang tidak boleh dan kita harus mulai dari akarnya dulu. Gitu, akarnya ada dari mana? Keluarga. Nah, itu yang kita harus edukasi lebih dalam lagi. Dan selama ini mungkin hanya sebatas teoretikal saja, namun kita akan mulai di sini akan turun berjuang langsung ke bawah mengedukasi keluarga-keluarga ya. Mungkin kita akan berkolaborasi, bersinergi dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat dan akan menjadi program edukasi stop bullying gitu kan. Karena sudah ada beberapa sekolah yang sudah kita rangkul juga. Waktu orientasi perkenalan sekolah kita membuat campaign bahwa no bullying gitu, dan itu direspon dengan baik gitu. Nah ini agak kacau pertanyaan saya. Komnas PA itu kan statusnya berarti dia mandiri ya, seperti yang Anda sampaikan. Kira-kira yang dirasakan selama di Komnas PA, kira-kira seperti apa sih dukungan pemerintah gitu? Baik itu dukungan finansial, dukungan sport misalkan, apapun yang diperlukan ketika Komnas PA itu menjalankan tugas fungsinya sebagai Komnas Perlindungan Anak ya, sebagai pendamping, itu dukungannya seperti apa sih? Barangkali kan nanti kan bisa aja ada Pak Ketua Pembina yang bagian dari pemerintah juga, ada yang lain, mungkin bisa menjadi masukan nih seperti apa. Dari kita juga dari media pasti kan ikut akan membantu. Insya Allah kami dari media tuh selalu bisa bareng-bareng. Apalagi kan emang kasus bullying ini kan memang udah memprihatinkan banget ya. Kalau nggak dari sekarang kita mulai nih, takutnya terlambat, takutnya udah menjadi karakter para generasi musuh kita. Kalau tadi kata atau pembina kan bilang itu bagian dari bela negara, jangan sampai kan nanti generasi berikutnya rusak ya gara-gara bullying. Nah itu gimana tuh kira-kira menurut teman-teman di Komnas PA? Dari pemerintah yang
terutama ya mungkin finansial tidak ada support finansial, tapi saya bangga dengan pengurus Jawa Barat ini yang kita sama-sama ya ada biaya ya, ayo kita berangkat. Memang jadi kendalanya kita sebetulnya kurang gercep, jadi kurang kurang cepat tanggap ya untuk ke daerah tindakan. karena itu tidak ada bantuan itu ya, karena kita benar-benar mandiri semua dari kocek sendiri. Berarti bener deh. Kalau ketua pembina tadi ngomong harus ada direktur eksekutif. Untuk Harus ada direktur. Ada direktur eksekutif untuk ya. cari uang. Iya, betul. Kita jangan fokus gitu aja ya, tapi memang harus ada satu bagian yang khusus ya. Ya. Tapi insya Allah sih, kami teman-teman pers tuh media udah siap. Kita kan juga dekat dengan sponsorship nih. Ya. Teman-teman IO, apa. Nah kita ngajak kolaborasi nih. Betul. Ada semua di sini, ketua Ya. pembina ada, ibu ada. Kami dari media juga sempat ngomong sama teman-teman. Cuman kan kadang-kadang harus ada pemicunya nih. Nah kalau KPAI-nya Komnas PA yang udah punya hajat nih, enak nih. Kita bisa Ya, sangat tuh gitu loh. Ya. Punya mau kikir wae gitu. ya. Kan gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih Bu? Misalkan adalah Ibu misalkan ke depannya mau berkolaborasi seperti apa? Kan kalau kita bicara finansial tidak cukup finansial, oke, Ya. berarti harus cari terobosan-terobosan. Betul. Sebenarnya emang kalau kita lihat pihak swasta sebenarnya bisa, cuman mereka butuh gong aja. Nah itu ya. Mereka butuh gong aja. Kalau misalkan gongnya udah Ibu pukul, sepertinya bisa. Nah, Ibu kira-kira gimana? Kalau Ya. misalkan memang ini bisa, kira-kira Ibu Ya, dengan senang hati ya. Kita kan selama ini relawan ya. Seringnya rela tapi kadang melawan gitu. Karena kita ingin kalau pemikiran saya kita misalnya dibantu, apakah ada ini lain misalnya, atau apakah kita jadi tidak bisa bebas ya, harus diatur, harus segala macam. Nah kalau selama ini kan kita benar-benar mandiri ya, kita bebas, tidak ada tekanan apapun, tidak ada beban apapun untuk melaporkan dan segala macam. Itu yang akan pasti menguras waktu dan pikiran juga ya. Kan kita inginnya fokus ke penanganan kasus-kasus saja. jadi emang sekarang ini fokusnya di pendampingan dulu ya. Ya. Walaupun preventifnya sendiri kan juga tetap harus di. Ya. Ya, itu yang Emang kalau- akan kita perbaiki itu ke depannya. Emang kalau pendampingan berarti kan tindakan seperti itu emang lumayan menguras biaya sih. Ya, betul. Itu yang membuat lambat Karena juga memerlukan karena beberapa biaya juga ya. ahli. Karena ya ada harus kita manggil ahli misalnya untuk anak-anak disabilitas kan tidak bisa. Kita kan nggak bisa ya. Bukan ahlinya, berarti kita harus panggil ahli. Ya terakhir nih Bu, dari teman-teman semua di Komnas PA ini, harapannya apa sih? Dengan struktur yang baru, kepengurusan yang baru, Enggak? Harapannya harapannya nih. Harapannya Next tentu question. saja terhadap anak-anak di Indonesia itu juga kan sebagai Jawa Barat. generasi bangsa selanjutnya ya, yang diharapkan menjadi pemimpin kedepannya yang cerdas, yang sehat mental. Artinya juga jangan sampai makin banyak anak-anak di Indonesia ini selalu menjadi korban dari segala segmen kejahatan, juga yang berpotensi juga sebagai pelaku yang akhirnya merusak generasi itu sendiri. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi Ibu, teman-teman semua di Komnas PA, semoga tahun ini, tahun yang baru ini bisa sukses kita semua ini. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih.